karena saya sekolah SMA, SMP itu di sekolah yang memang mempelajari agama Buddha, so dulu itu zaman kuliah segala macam itu saya hafal semua istilah-istilah Pali segala macam. Tapi at that time saya tidak pernah tahu bahwa bagaimana mengkonsisten antara apa yang saya hafal dengan apa yang saya lakukan. Dan itu yang saya dapat banyak sekali di KCI, di bawah bimbingan Suhu, terus berkecimpung di dalam dunia komunitas ini. Naif dan sombong kali ya. Ya, mungkin sombong itu lebih dominan kan, dan juga meledak-ledak dalam artian ya lebih ya pemarah mungkin ya. Setelah ketemu Suhu, ketemu ajaran Lamrim itu adalah yang paling kerasa memang wawasan itu menjadi semakin luas. Itu sebagai titik awal. Jadi ketika bertemu dengan Lamrim itu sebenarnya juga momen pertama ketemu ajaran Buddha, dan dari sana baru mendapatkan pemahaman bahwasanya oh ini benar, ini salah, ini tidak baik, seharusnya seperti ini, seharusnya saya bisa lebih sabar, seharusnya pemahaman saya bisa lebih tepat demikian, dan seterusnya. Jadi dari berkembangnya wawasan, dari sana kemudian saya merasa segala sesuatu menjadi lebih baik, dalam artian keyakinan meningkat. Dulu tuh aku keras kepala banget, jadi susah lah dibilangin gitu, punya prinsip yang kuat sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua, sok kuat gitu kan, jadi nggak butuh pertolongan orang lain, kayak maksudnya ya gue bisa sendiri lah gitu semuanya. Terus yang ketiga itu sombong. Anak UI biasanya kayaknya perhatian tinggi ya. Ketika belajar di KCI jadinya perlahan-lahan berubah gitu, jadi sekarang ya lebih nerimo ya. Kalau misalnya ada apa-apa ya udah gitu, nggak berusaha untuk ya udah, kalau emang nggak bisa diperbaiki ya udah gitu, kita terima aja gitu. Terus yang kedua ya jadinya siap menerima pertolongan orang lain, jadi lebih membuka diri lah, nggak kayak dulu yang siapapun yang dikasih bantuan biasanya gue suka nolak gitu loh. Yang ketiga, nah ini poin paling penting sih menurut gue, ketika gue di KC itu gue jadi mau belajar. Dulu kan kayak ya itu tadi ya, tipenya anak UI kan ya rada-rada perhatian gede, terus jadi akhirnya males untuk belajar gitu, kayak ya gue udah tahu kayak gitu loh. Tapi semenjak kenal Lamrim, semenjak di KC itu jadi keinginan untuk belajarnya makin kuat gitu, bahkan untuk sesuatu yang nggak gue tertarik pun gue mau belajar gitu. Yang pertama mungkin anger gitu ya, jadi sifat eksplosif itu memang cukup dominan. Anger ini turunannya ada 2, jadi kan 1 tambah 2 kan jadi 3 gitu ya. Turunan pertama adalah, bahasa kerennya itu ada tuh, control freak itu loh. Jadi segala sesuatu itu harus berlangsung sesuai rencana gitu. Nggak sampai OCD sih, maksudnya dulu sih iya, tapi akhirnya enggak. Tapi untuk hal-hal lain yang udah terjadwal, maksudnya kan kalau Suhu kan selalu ya, kalau di Raker itu kan selalu ngapain blueprint. Nah itu hal yang malah aku anut sebagai prinsip gitu loh. Jadi disiplin gitu kan ya, which is fine. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu kan ya kapan konsep disiplin itu dia meluber sampai jadi ya akhirnya bikin diri menderita. Aku bisa bilang kalau diriku yang dulu itu punya pandangan salah gitu loh. Pandangan salah itu beneran dalam pengertian yang filosofis salah. Jadi misalnya ya, aku nggak percaya kebaikan dan keburukan itu ada gitu. Nah itu ada fase bertahun-tahun ya. Kalau lu membunuh dan nggak ketahuan ya berarti bukan pembunuhan. Ya ada hal seperti itu kan. Nah terus ketika ketemu Suhu, dan ya mungkin Suhu kan tahu ya, wah ini anak rada-rada gitu ya. Ya akhirnya ada treatment khusus gitu loh. Jadi untuk hal-hal yang bagi orang lain, oh kamu harus function, misalnya hal-hal yang langsung sifatnya praktis gitu ya. Nah kalau ke aku mungkin ya jadi nggak mempan, jadi jalannya harus memutar. Dan aku bisa lihat kalau aku retrospeksi ya Suhu mutarnya panjang gitu loh.
panjang banget. Jadi mutar sampai ke sejarah, ke sastra, ke arkeologi gitu kan ya. Dan terutama sekali ke filsafat gitu loh. Jadi kebaikan di balas kebaikan ya itu tidak akan mempan kalau langsung diomongkan dulu saat itu juga kepada aku. Jadi kalau aku ingat-ingat awal-awal aku belajar sih aku nggak disuruh belajar buku Dharma gitu loh. Mungkin teman-teman yang lain udah belajar Leo gitu ya. Nah aku malah dikasih buku yang lain kayak bukunya Soekarno gitu loh yang sidang BPUPKI itu, yang perumusan Pancasila itu. Terus buku-buku yang lain, terus kayak dikasih baca buku-buku kiri gitu kan ya, karena Buddhisme itu Buddha itu sosialis, ngomong kayak gitulah. Nah itu yang kalau dipikirkan lagi kayak upaya kausalia sih ya. Akhirnya setelah jalan memutar ya, karena karma baiknya gak cukup banyak gitu ya, gak bisa jalan lurus gitu loh, gak bisa jalan tol yang lurus, itu harus mutar berliku-liku dan bertahun-tahun. Keras kepala, kemudian pemalas. Tapi kemudian dari 3 itu, misalnya satu lagi, misalnya banyak hal yang tidak diketahui. Jadi mungkin ini misalnya yang seperti tadi disampaikan Yamhe, ada sifat naif, tapi lebih karena misalnya banyak yang tidak diketahui, tidak tahu apa-apa, bodoh, sehingga menjadi naif. Kemudian karena tidak tahu apa-apa, dari situ berlanjut misalnya sifat-sifat seperti keras kepala, kemudian malas, kemudian ya keras kepala, kemudian sebenarnya masih banyak lagi ya. Jadi karena misalnya banyak hal tidak tahu, setelah bertemu dengan guru dan kemudian komunitas, tentu saja satu persatu banyak hal yang pertama-tama disadari atau diketahui. Setelah disadari atau diketahui, baru kemudian coba dilakukan. Setelah coba dilakukan, menjadi sedikit lebih tahu. Setelah sedikit lebih tahu, kemudian coba untuk dilakukan, walaupun cuma dikit-dikit dilakukan. Setelah dilakukan ya, misalnya mencoba untuk berbagi. Karena prinsipnya misalnya kita melihat dulu kita seperti apa, banyak yang tidak tahu, kemudian banyak sifat buruk, kemudian setelah mendapatkan ajaran, mendapatkan kebaikan hati, itulah yang kemudian coba dilakukan. Setelah dilakukan, otomatis kan kita sendiri yang merasakan manfaatnya terlebih dahulu. Setelah merasakan manfaatnya, baru ada sedikit hal yang bisa dibagikan. Emosional attachment-nya kayak gitu sih. Maksudnya melakukan sesuatu itu berdasarkan ingin dipuji, ingin mendapatkan suatu achievement kayak gitulah. Setelah bertemu KCI, belajar dari Suhu dan juga ya belajar dari KCI, jadi mengenal bahwa ada dunia lain yang bisa dijadikan pedoman hidup gitu. Ada hal lain yang bisa dijadikan pedoman hidup selain keinginan untuk hanya mengejar achievement atau prestasi gitu. Bahwa ya belajar lebih sabar, bahwa ya menghargai orang lain, belas asih itu sendiri ya. Itu sih dikenalkan dengan baru, sehingga pada akhirnya ya itu menjadi salah satu tujuan yang mau akhirnya berubah. Yang tadinya goalnya itu adalah memperoleh achievement atau pengakuan dari orang lain, goalnya sekarang berubah, gimana supaya aku bisa lebih sabar, punya hati yang lebih baik, atau bisa lebih berempati ke orang lain. Kasar, belak-belakan, pokoknya nggak, ya mau ngomong ya ngomong aja gitu, nggak mikirin orang lah gitu. Maksudnya orang mau sakit hati atau enggak, ya itu terserah dia gitu. Sekarang ya mungkin udah lebih baik lah ya. Ya menurut saya sih harusnya sekarang sih udah lebih baik. Masih mikir lah gitu. Maksudnya mau ngomong itu agak mikir gitu. Ya itu aja ya mungkin ya. Ya itu positif negatifnya jadi positif kayak gitu ya. Ya sabar, ya pasti lebih sabar. Maksudnya
kita seiring belajar ya perkembangan batin juga ya lumayan lah ya, kita ada komunitas yang bantu kita juga untuk sama-sama belajar. Nah itu batin ya nggak banyak tapi ada lah kayak gitu. Saya keras kepala gitu ya, kalau dibilangin ngeyel, nggak mau tahu, so tahu pula gitu. Jadi lengkap ya. Lalu yang kedua itu saya tuh naif, jadi menganggap my way is the best way, yang ternyata tidak, yang ternyata bukan. Along the way saya mencoba dan ternyata gagal. Ketiga, saya terlalu melekat terhadap apa-apa yang saya inginkan gitu ya. Bukan berarti bahwa sekarang sudah selesai, bahwa saya sudah bebas dari ketiga ini semua, namun perlahan-lahan berangsur-angsur berkurang. Hal positif yang bertambah, aku rasa pertama adalah ya yang tiga itu berkurang gitu ya. Itu that is a positive on that part. Lalu yang kedua, tentu saja aku mulai ngelihat bahwa hidupku bukan buat diriku seorang, bahwa ada yang lebih besar. Jadi Subhaduruci sebagai guru di KCI itu memperlihatkan bahwa there is something more outside of your world gitu ya. Dan itu menginspirasi saya untuk melihat dunia itu nggak sekecil yang saya lihat. Yang berikutnya lagi, aku rasa aku makin bisa menghandle pride-ku. Jadi pride adalah salah satu yang aku tadi bilang ya, negatifnya adalah keras kepala. Keras kepala itu kurang lebih didasari oleh pride yang segede gunung gitu ya. Nah, ini menghindari saya juga dari proses belajar. Karena orang-orang sombong itu kan nggak bisa belajar, nggak bisa nerima masukan dari orang lain, sehingga sebenarnya kalau diomongin tuh masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setelah belajar ya, saya belajar untuk menghormati guru, yang berarti adalah saya mesti tunduk sama seseorang. Saya merasa kesombongan saya berangsur-angsur berkurang di sini. Pas aku ketemu KCI itu melalui bimbel tahun 2008. Ya, aku belajar banyak hal sih dari KCI itu. Pola pikir berubah. Awalnya itu mungkin cara aku berpikir itu sangat sempit ya. Kita kuliah untuk cari kerja untuk dapat duit untuk bangun rumah tangga, ya kan, untuk hidup enak, dan udah gitu. Tapi ternyata di KCI ini aku belajar ternyata hidup itu nggak semata-mata cuma cari duit, berkeluarga, punya anak, dan udah gitu untuk nikmati hidup di masa tua seperti itu gitu. Ternyata dari KCI ini aku belajar bahwasanya ternyata kita hidup itu bukan hanya sekedar hidup, kita hidup itu juga seharusnya bermanfaat bagi banyak orang gitu. Karena sebenarnya secara tidak langsung kita itu ditolong oleh banyak orang juga gitu. Jadi sudah seyogianya lah kita itu berkontribusi untuk banyak makhluk. Sekarang I change completely melihat fenomena ini. Jadi tidak reaktif lagi, tidak emosional gitu ya. Ya kalau secara pendidikan kan dibentuk untuk menjadi perfect gitu ya. Jadi nggak boleh salah, nggak boleh nggak boleh berbeda, bukan berbeda pendapat ya boleh tentu. Tapi maksudnya tidak boleh menunjukkan kelemahan dan sebagainya. Which is itu semuanya ternyata manusiawi gitu. Nah, jadi KCI telah memanusiakan diriku.